Halo, selamat pagi, Merdeka. Selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Dan tentunya hari ini juga istimewa karena kita ada bisa melihat sendiri ini memakai baju adat untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita nggak mau kalah nih dengan para undangan yang ada di KN maupun yang ada di Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Karena ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong, kita menggunakan baju adat dari daerah mana? Mungkin ada yang bisa tebak? Kira-kira dari daerah mana ini? Yang jelas bukan dari Kalimantan tetapi dari Sumatera. Tepatnya dari Lampung ya. Betul, jadi ini adalah baju adat Papadun ya. Dari Lampung. Ini istimewa sekali, ini baru pertama kali saya mengenakan ini. Ya, ini putih, merah sangat melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, merah putih Indonesia merdeka. Betul, selain itu Iqbal dan juga pemirsa, tahun ini peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia juga istimewa karena dirayakan di dua lokasi. Ini adalah catatan sejarah baru tentunya bagi Indonesia. Ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN serta di Istana Merdeka Jakarta. Nah, tentunya dalam program spesial peringatan HUT ke-79 RI kali ini kami akan hadirkan laporan langsung dari Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka di Jakarta jelang pengibaran bendera Sang Merah Putih dari Istana Negara IKN. Dan tentunya peringatan HUT RI kali ini akan lebih menarik dan juga membuat kita semua penasaran seperti apa rangkaian acaranya, apakah seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di perayaan HUT ke-79 kali ini? Tentunya berbeda, dan langsung saja untuk mengetahui bagaimana perbedaan ini sendiri, kita langsung sapa Putri Demes di Istana Negara IKN dan juga ada Ausirio Dului yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Baiklah, kita sapa langsung, ada Putri Demes yang ada di IKN. Demes, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan di sana jelang pengibaran bendera Sang Merah Putih ini? Oke, baiknya nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung bersama Putri Demes dan juga ada Ausrion dulu ya. Jadi tadi seperti Iqbal katakan bahwa perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini istimewa karena dirayakan atau diperingati di dua lokasi yang berbeda, yaitu di IKN di Ibu Kota Nusantara, Istana Negara di sana dan juga di Istana Negara Jakarta. Jadi Presiden akan menghadiri dan menjadi inspektur upacara di perayaan HUT ke-79 nanti di IKN, dan juga untuk di Jakarta nanti akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga tentunya nanti ada Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, tentunya ada beragam peristiwa yang terjadi beberapa jam sebelum dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Kali ini tim CNN Indonesia akan mengajak Anda untuk mengenang peristiwa detik-detik proklamasi. Berikut liputan selengkapnya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena pada waktu itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Peristiwa itu mau tak mau membuat Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 1945. Kabar tersebut kemudian disiarkan melalui radio dan membuat golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk langsung menyatakan proklamasi. Namun pada waktu itu justru Soekarno dan Hatta yang menolak karena belum ada pernyataan resmi dari Jepang. Penolakan dari Soekarno dan Hatta ini membuat mereka dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh golongan muda dengan harapan agar mereka segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun gagal mencapai kesepakatan. Kemudian Soekarno-Hatta pun dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi akan terjadi pada keesokan harinya. Rombongan itu pun tiba di rumah Laksamana Maeda untuk melakukan pembahasan. Semua terjawab ketika berkunjung ke rumah Maeda bahwa Jepang sudah kalah perang, janji kemerdekaan sudah tidak bisa dilaksanakan. Nah, di situ mulailah Soekarno merendahkan egonya. Pemuda sudah merendahkan ego, saatnya golongan tua merendahkan egonya. Momen itu menjadi momen tempat berkumpulnya 40 sampai 50-an orang. Sebagian besar anggota PPKI,
Ada juga golongan pemuda yang mengawal. Ada hal yang unik sebetulnya di malam itu, bahwa malam itu menjadi malam yang menentukan lahirnya bangsa Indonesia. Satu saja tokoh tidak bersepakat, satu saja tokoh tidak merendahkan egonya, tidak memaksakan kehendaknya, mungkin Indonesia tidak akan merdeka di 17 Agustus. Di ruang makan Laksamana ini, naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dan Soebarjo tepat pada pukul 3 pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945. Naskah asli ditulis langsung oleh Soekarno sepanjang 2 alinea yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Namun ada beberapa perbedaan kata dari teks yang ditulis langsung oleh Soekarno dan naskah yang telah diketik. Selain itu juga sempat terjadi perdebatan terkait siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Di atas piano inilah teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Yang pertama itu kata-kata tempo di tulisan tangan Bung Karno menjadi hanya tempo, dihilangkan huruf H-nya. Kemudian kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cukup 2 simbol yang dipercaya masyarakat, dipercaya rakyat saat itu, Soekarno dan Hatta. Itu sebetulnya yang pembahasan yang mungkin sedikit tegang malam itu. Kemudian tepat pada pukul 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang menjadi tonggak baru sejarah kemerdekaan Indonesia. Putri pertama Bung Hatta, Mutia Farida Hatta pun menceritakan bagaimana dulu sang ayah memperjuangkan proklamasi Indonesia bersama Presiden Soekarno. Karena Bung Hatta itu menanamkan kepada saya dan juga masyarakat bahwa kita harus menjaga tanah air dan membuat tanah air ini oleh pemerintah disejahterakan, oleh pemerintah rakyat dan tanah air disejahterakan. Kalau Bung Hatta itu selalu cinta pada rakyat, bahkan testamennya ingin dimakamkan tidak di makam pahlawan tapi di pekuburan rakyat. Akhirnya Pak Harto memilih tanah kusir. Ya. Itu satu. Tapi beliau ingin bangsa Indonesia bangsa yang maju dan berkualitas. Kalau berkualitas kita harus mendidik diri kita untuk bisa berpikir dan berbuat, tapi juga berperasaan mau maju, ya, dan peduli sama orang lain. Sebagai putri salah satu tokoh proklamator bangsa, Mutia Hatta juga berpesan kepada generasi muda bangsa Indonesia untuk tidak hanya mengenang sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta. Anda jangan kemana-mana karena laporan langsung terkait perayaan kemerdekaan lainnya kami sajikan saat lagi. Tetaplah bersama kami di program spesial Kemerdekaan.